Celaka! Itchy Shinmo Tansan berseru. Juga teman-temannya yang tahu akan bahaya mengancam, berseru kaget namun sudah tidak keburu mencegah. Segera terdengar jerit-jerit mengerikan disusul robohnya 7 orang anggota Hohan Hwe itu yang roboh tewas dengan tubuh tersayat-sayat dan ada pula yang roboh dengan tubuh hangus. Mereka tadi seperti sekumpulan nyamuk yang menerjang api, tidak tahu bahwa udara di sekitar arena pertandingan aneh itu penuh dengan berkelebatnya sinar pedang yang tajam dan hawa pukulan yang mengandung panasnya api. Sebelum mereka dapat menyentuh tubuh si setan botak, tubuh mereka lebih dulu sudah dihujani sinar pedang yang menyambar-nyambar dan hawa pukulan yang membakar. Melihat ini, Song Ka-isin orang pertama Xiao Lim Chit Kiam berseru keras. Mereka bertujuh tadi terdesak hebat oleh setan botak yang benar-benar amat tangguh dan lihai sekali. Karena mereka melakukan pengeroyokan secara bertubi, maka setiap orang dari mereka mengadu tenaga dengan Kang Toukui dan ternyata bahwa mereka kalah kuat jauh sekali. Karena itu gerakan pedang mereka makin lama makin lemah dan terdesak sehingga ketika 7 orang anggota Hohan Hwe tadi maju, biarpun mereka tahu akan bahayanya, mereka tidak keburu menarik sinar pedang dan sinar pedang mereka itu ada yang mengenai tubuh para penyerbu. Maka begitu Song Ka-isin berseru keras, 7 orang Xiao Lim Chit Kiam lalu menggunakan siasat terakhir. Dengan tangan kiri mereka menyentuh punggung kawan yang bersila di sebelah kiri, tangan kanan memegang pedang dan kini mereka telah menyatukan tenaga. Getaran sinkang mereka bersatu dan karenanya gerakan pedang mereka pun sama, hanya merupakan satu serangan saja, akan tetapi yang mengandung tenaga 7 kali lipat kuat daripada tenaga perorangan. Ketika si setan botak menangkis dengan dorongan Fiang Xinjiang, menghalau sinar pedang yang amat besar dan kuat yang menyambarnya, ia mengeluarkan seruan marah dan kaget. Ia berhasil menghalau sinar pedang itu, akan tetapi telapak tangan kirinya robek sedikit dan mengeluarkan darah. Keparat! Kalian sudah bosan hidup, bentaknya dan kini si setan botak menggunakan kedua tangannya menahan. Hebat bukan main adu tenaga sakti ini. 7 orang Xiao Lim Chit Kiam yang saling menyentuh punggung dan menyalurkan tenaga disatukan dengan teman-teman seperguruan sehingga tenaga mereka menjadi satu, kini menghadapi dorongan kedua tangan setan botak dan terjadilah adu tenaga, keras lawan keras. Mereka tidak bergerak-gerak lagi, pedang mereka menuding ke satu jurusan, yaitu ke arah Kang Toukui yang sebaliknya mengulur kedua lengan ke depan, dengan kedua telapak tangan mendorong ke arah 7 orang pengeroyoknya. Wajah Xiao Lim Chit Kiam pucat dan penuh keringat, di lain pihak, wajah Kang Toukui menjadi merah sekali dan kepalanya mengepulkan uap panas. Dorong-mendorong terjadi, akan tetapi sedikit demi sedikit keadaan Xiao Lim Chit Kiam terdesak. Lau Pangcu yang melihat keadaan tidak menguntungkan ini lalu mendekati Hu Chen Tiam dan Liam Xian. Mereka bertiga ini sudah terluka, tentu saja tidak berani membantu. Andai kata mereka tidak terluka sekalipun, tingkat kepandaian mereka masih terlalu rendah untuk mencampuri pertandingan tingkat tinggi itu. Mereka berbisik-bisik dan akhirnya mengambil keputusan untuk menjalankan siasat yang telah mereka atur sebelumnya, yaitu hendak membakar kuil itu selagi si setan botak terikat dalam pertandingan mati-matian melawan Xiao Lim Chit Kiam. Memang siasat ini kalau dijalankan berarti akan membahayakan keselamatan Xiao Lim Chit Kiam sendiri, namun memang telah mereka sepakati sebelumnya bahwa untuk membasmi si setan botak, Xiao Lim Chit Kiam bersedia untuk mengorbankan nyawa. Dengan isyarat Lau Pangcu, mereka semua mengundurkan diri dan mulailah mereka membakar kuil itu dari luar. Hu Chen Tiam dan Liam Xian yang membantu pekerjaan ini mengucurkan air mata, karena maklum bahwa nyawa ketujuh orang Susiok, paman guru, mereka terancam maut bersama nyawa setan botak. Para anggota Hohan Hwe demikian sibuknya dengan pekerjaan menuangkan minyak dan membakar kuil sehingga mereka tidak tahu betapa di antara kegelapan malam itu, sesosok tubuh kecil menyelinap memasuki kuil melalui bagian yang belum terbakar. Tubuh cilik ini bukan lain adalah Lau Xin Lian, gadis cilik putri Lau Pangcu. Xin Lian tadinya dititipkan kepada seorang sahabatnya oleh Lau Pangcu.
Akan tetapi, anak perempuan ini diam-diam merasa tidak senang. Ia tahu bahwa ayahnya dan teman-teman ayahnya sedang berusaha membalas dendam atas kematian semua anggota Peklian Kaaipang. Dia ingin sekali menonton, bahkan kalau mungkin ingin sekali membantu. Selain itu, juga anak ini amat mengkhawatirkan keselamatan ayahnya, maka diam-diam ia minggat keluar dari rumah sahabat ayahnya itu dan berlari menyusul ayahnya. Bocah ini amat cerdik dan ia menduga bahwa Hohan Hwe pasti diadakan di kuil tua yang sudah tak terpakai di luar kota. Tanpa ragu-ragu ia langsung lari menuju ke kuil itu dan malam telah tiba ketika ia akhirnya sampai di tempat tujuan. Karena melihat banyak orang sibuk membakar kuil, hatinya makin gelisah. Ia tidak melihat ayahnya, dan untuk bertanya ia tidak berani, takut mendapat marah. Maka ia lalu menyelinap dan berhasil memasuki kuil dari bagian yang gelap dan yang belum dicium api. Ruangan dalam kuil kosong itu mulai berasap. Di antara asap tipis, Xin Lian melihat musuh besar ayahnya, setan botak, duduk bersila membelakanginya, tak bergerak seperti sebuah arca batu yang menyeramkan. Kedua lengannya dilonjorkan ke depan dan telapak tangan dibuka ke arah 7 orang laki-laki yang bersikap kering dan yang kesemuanya memegang pedang. Juga 7 orang itu diam tak bergerak seperti arca, akan tetapi muka mereka pucat dan penuh peluh, bahkan tubuh mereka, terutama tangan yang memegang pedang, mulai gemetar. Melihat musuh besar itu, Xin Lian menjadi marah. Ia tidak tahu apa yang sedang dilakukan 7 orang berpedang itu dengan musuhnya. Akan tetapi melihat musuhnya duduk membelakanginya, diam seperti arca, ia melihat kesempatan baik untuk menyerang. Berindap-indap Xin Lian menghampiri kakek itu, setelah dekat ia lalu menerjang maju, memukul tengkuk. Duk! Xin Lian terjengkang dan terbanting keras. Kepalanya menjadi pening, tangannya sakit. Akan tetapi ia bandel, terus melompat bangun dan siap menyerang lagi. Ia tadi merasa betapa tengkuk kakek botak itu keras seperti baja, dan amat panas seperti baja dibakar. Ia tidak tahu betapa 7 orang Xiao Lim Chit Kia memandang kepadanya dengan heran dan juga khawatir. Memang bocah ini masih baik nasibnya, tidak seperti 7 orang anggota Hohan Hwe tadi yang tewas secara konyol. Kalau Xiao Lim Chit Kiam dan setan botak sedang bertanding seperti tadi, serang menyerang antar sinar pedang yang digerakkan Xin Kang dan pukulan jarak jauh Fiang Xin Chiang yang amat dahsyat, tentu sebelum menyentuh tubuh setan botak, Xin Lian telah roboh tewas, kalau tidak hangus karena Fiang Xin Chiang, tentu tersayat-sayat oleh sinar pedang Chit Seng Xin Kiam. Akan tetapi kebetulan sekali pada saat itu, kedua pihak sedang mengadu tenaga sehingga kedua pihak seolah-olah saling menempel, saling mendorong dan tidak bergerak kemana-mana. Inilah sebabnya mengapa ketika Xin Lian memukul, ia tidak terkena pengaruh Fiang Xin Chiang, melainkan terbanting roboh karena kekebalan tubuh kakek botak itu. Betapapun juga, karena berani memukul Kang Tao Ukui, tentu saja nyawa anak ini berada dalam cengkeraman maut. Sekali saja Kang Tao Ukui bergerak, tentu bocah itu takkan dapat tertolong lagi nyawanya. Hal inilah yang membuat Xiao Lim Chit Kia menjadi gelisah. Keadaan mereka sendiri terancam maut dan sedang terdesak hebat, bagaimana mereka akan dapat menolong bocah ini? Mereka tadinya tidak mengharapkan dapat keluar sebagai pemenang karena makin lama tenaga setan botak itu makin hebat, hawa di situ makin panas sebagai bukti bahwa Fiang Xin Chiang makin unggul. Akan tetapi mereka merasa lega bahwa para anggota Hohan Hwe sudah mulai bergerak membakar kuil. Mereka akan mati dengan lega karena merasa yakin bahwa si setan botak juga akan mati terbakar hidup-hidup. Kang Tao Ukui gak lihat maklum akan gangguan seorang anak perempuan di belakangnya. Akan tetapi ia tidak peduli, karena kalau ia membagi perhatian, apalagi membagi tenaga, ia akan celaka. Menghadapi persatuan Xiao Lim Chit Kiam ini, ia merasa bahwa amat sukar mencapai kemenangan dan hanya dengan pengerahan tenaga sepenuhnya saja ia akan dapat menang. Akan tetapi kini kuil mulai terbakar dan tahulah ia bahwa keadaannya berada dalam bahaya pula.
Kalau saja tidak ada gangguan ini, tentu ia akan dapat segera merobohkan Xiao Lim Chit Kiam dan masih ada kesempatan untuk menyelamatkan diri. Dalam usahanya untuk segera dapat merobohkan 7 orang pengeroyok yang berilmu tinggi itu, Kang Tou Kui Gak Liat tidak mempedulikan Xin Lian sama sekali, karena anak itu sama sekali tidak ada arti baginya. Ia lalu mengerahkan seluruh tenaga, kedua lengannya menggigil dan lengan yang diluruskan ke depan itu menjadi makin panas. Kekuatan mukjizat yang amat dahsyat kini menerjang maju bagaikan hembusan angin badai yang panas ke arah Xiao Lim Chit Kiam. Getaran gelombang tenaga sakti ini segera terasa oleh Xiao Lim Chit Kiam dan betapapun mereka ini menggerakkan tenaga mempertahankan diri, tetap saja tangan mereka yang menudingkan pedang gemetar keras. Wer, cering gekrak-krak. Pertahanan Xiao Lim Chit Kiam menjadi berantakan ketika dua batang pedang di tangan Ui Xuan dan Ui Qiong, dua orang di antara mereka, patah dan terlepas dari tangan mereka yang menjadi pucat wajahnya. Melihat betapa orang ketiga dan keempat dari Xiao Lim Chit Kiam ini kehilangan pedang yang tadi bergetar keras lalu patah-patah, 5 orang tokoh Xiao Lim itu mengerahkan seluruh tenaga untuk menahan gelombang tenaga hebat yang menekannya, namun kini mereka jauh kalah kuat setelah tenaga mereka berkurang 2 orang. Pedang mereka mulai tergetar hebat, muka mereka pucat dan napas terengah. Ui Xuan dan Ui Qiong yang sudah bertangan kosong tentu saja tidak dapat berdiam diri begitu saja menyaksikan keadaan saudara-saudaranya terdesak. Mereka ini lalu menggunakan tangan kanan yang kosong untuk mendorong ke depan dengan pukulan jarak jauh, sedangkan tangan kiri masih menempel punggung saudara yang berada di sebelahnya seperti tadi. Akan tetapi dengan pedang di tangan saja mereka tadi tidak dapat bertahan, apalagi bertangan kosong. Begitu mereka mendorong dengan tangan, telapak tangan mereka bertemu dengan hawa panas yang menyusup kuat, terus menyerang isi dada. Kedua kakak beradik Ui ini mengeluh perlahan dan tubuh mereka rebah miring. Melihat ini, 5 orang Xiao Lim Chit Kiam menjadi terkejut. Tahulah mereka bahwa mereka akan roboh semua, namun mereka berkeras untuk mempertahankan diri sampai api menjilat tempat itu agar musuh mereka yang amat tangguh itu mati pula terbakar. Pada saat mereka terhimpit dan terancam hebat itu, tiba-tiba Kang Tou Kui Gak Liat berteriak marah dan bajunya sudah termakan api. Bagaimanakah baju setan botak ini dapat terbakar padahal api kebakaran kuil itu belum menjilat ke situ? Bukan lain adalah hasil perbuatan Xin Lian. Karena tubuhnya terjengkang dan terbanting sendiri ketika memukul tubuh setan botak, Xin Lian menjadi penasaran dan marah sekali. Sebagai putri Lau Pangcu yang tidak asing akan kehebatan ilmu silat, anak ini maklum bahwa tubuh setan botak itu kebal dan percuma saja kalau ia memukul. Maka ia lalu mencari akal dan barulah ia sadar bahwa tempat itu telah terkurung api yang mulai membakar ruangan. Dalam kaget dan paniknya, timbul akalnya. Ia lalu lari ke tempat kebakaran, mengambil sepotong kayu yang terbakar dan tanpa ragu-ragu lagi ia menghampiri setan botak dan membakar pakaian musuh ini dengan api itu. Bahkan ia lalu berusaha membakar rambut di kepala botak itu pula. Kang Tou Kui Gak Liat adalah seorang ahli yang kang, bahkan kedua lengannya sudah memiliki ilmu Fi yang Xinjiang yang bersumber pada panasnya api. Boleh jadi kedua lengannya itu sudah kebal terhadap api, namun tubuhnya tidak, apalagi rambut di kepalanya. Begitu melihat bahwa bajunya terbakar, bahkan sebagian rambutnya dimakan api, ia terkejut dan marah sekali. Sambil berteriak dan menggereng seperti harimau, ia menggulingkan tubuhnya ke kiri. Pertama untuk memadamkan api yang berkobar pada bajunya, dan kedua untuk menyingkirkan diri daripada gelombang sinar pedang Xiao Lim Chit Kiam. Kemudian, setelah bergulingan dan keluar dari sasaran lawan, ia membalikkan tubuhnya dan memukul ke arah Xin Lian dari jarak jauh. Saking marahnya, kini ia menumpahkan semua kemarahan dan kebencian kepada anak perempuan itu. Kelima orang Xiao Lim Chit Kiam maklum bahwa nyawa bocah itu berada di cengkeraman maut. Mereka juga maklum bahwa bocah perempuan itulah yang telah menyelamatkan nyawa mereka yang tadi sudah tertekan hebat.
Tentu saja sebagai pendekar-pendekar gagah perkasa, kini mereka tidak mungkin dapat berpeluk tangan saja menyaksikan penolong mereka terancam. Tanpa komando, 5 orang Xiaolim Chit Kiam itu kini menodongkan pedang mereka dan mengerahkan tenaga, menghadang pukulan jarak jauh setan botak yang ditujukan kepada Xin Lian. Tenaga serangan itu tertangkis oleh sinar pedang, akan tetapi biarpun Xin Lian dapat diselamatkan, sebagian hawa pukulan menerobos dan sedikit saja sudah cukup membuat Xin Lian terguling roboh dan pingsan dengan muka gosong. Karena ruangan itu mulai terbakar, Gak Liat yang tahu akan bahaya lalu tertawa dan tubuhnya sudah melesat keluar menerjang api, lalu lenyap di dalam kegelapan malam di luar kuil. 5 orang Xiaolim Chit Kiam tidak mengejar, karena selain mereka harus menyelamatkan 2 orang saudara yang terluka dan gadis cilik yang pingsan, juga mengejar keluar kuil apa gunanya? Mereka takkan mampu mengalahkan setan botak yang lihai itu. Diangkutlah Ui Xuan dan Ui Qiong, juga tubuh Xin Lian dan mereka pun cepat-cepat menerjang api menerobos keluar sebelum ruangan itu ambruk. Para anggota Huan Hwe menjadi kecewa dan berduka. Tidak saja usaha mereka menewaskan setan botak itu gagal sama sekali, juga mereka harus cepat-cepat angkat kaki dari Tiongkuan karena kini tentu kaki tangan pemerintah Manchu akan mencari untuk membasmi mereka. Terutama sekali Lau Pangcu yang kehilangan 50 lebih anggota Peklian Kaipang, menjadi berduka sekali. Akan tetapi di samping kedukaan ini, ada sinar terang yang membahagiakan hati ketua Kaipang ini, yaitu bahwa Xiaolim Chit Kiam berkenan mengambil Xin Lian sebagai murid mereka. Setelah Ui Xuan dan Ui Qiong diobati, dan juga Xin Lian sembuh, anak ini lalu dibawa pergi Xiaolim Chit Kiam untuk mendapat gemblengan ilmu di kuil Xiaolim Si. Adapun Lau Pangcu sendiri lalu pergi ke barat untuk menyampaikan laporan kepada Raja Muda Bu Sem Kui dan membantu perjuangan Raja Muda itu dalam usahanya mengusir penjajah Manchu dari tanah air. Juga semua anggota Huan Hwe yang mengunjungi pertemuan itu cepat-cepat meninggalkan Tiongkuan. Akan tetapi tak seorang pun di antara mereka menghentikan atau mengurangi semangat perjuangan mereka yang anti penjajah. Kurang lebih setengah tahun lamanya Han Han berada di dalam gedung besar di pinggir kota Tiongkuan, menjadi pelayan dari setan botak bersama muridnya Ouyang Seng. Mengapa Han Han dapat bertahan sampai demikian lamanya menjadi pelayan di situ? Sesungguhnya hatinya amat tidak senang menjadi pelayan Ouyang Seng. Akan tetapi karena anak ini menemukan hal-hal yang amat menarik hatinya maka ia memaksa diri tidak mau meninggalkan tempat itu. Ia tertarik melihat cara-cara latihan yang diajarkan setan botak kepada Ouyang Seng. Bahkan diam-diam kalau tidak dilihat guru dan murid itu, ia pun mulai melatih kedua lengannya dan merendamnya di dalam air panas bercampur racun. Mula-mula ia tidak berani. Akan tetapi karena tekadnya memang luar biasa, ketika ia diberi tugas menggodok air beracun, ia mencelup kedua tangannya. Dengan kemauan yang amat luar biasa, terdorong oleh sifat aneh yang menguasainya, akhirnya dalam sebulan saja ia sudah mampu menahan kedua lengannya direndam air panas beracun sampai semalam suntuk. Apa yang dicapai oleh Ouyang Seng dalam latihan 2-3 tahun, dapat ia peroleh hanya dengan latihan sebulan saja. Dan pada bulan-bulan berikutnya, ia bahkan telah jauh melampaui Ouyang Seng karena ia sudah dapat bertahan untuk merendam kedua lengannya ke dalam air panas batu bintang. Padahal latihan merendam lengan di air batu bintang ini hanya dilakukan oleh Kang Tou Kui Gak Liat, sedangkan Ouyang Seng hanya baru mulai dengan latihan yang berat ini. Guru dan murid yang wataknya aneh dan keras itu ternyata merasa suka kepada Han Han yang juga tidak kalah aneh wataknya. Han Han dapat menjadi seorang anak yang pendiam dan penurut sekali kalau ia kehendaki, dan ia pandai menyimpan rahasia, sehingga guru dan murid itu merasa suka, bahkan akan merasa kehilangan kalau tidak ada Han Han yang mengerjakan segala keperluan mereka berdua itu dengan alat-alat dan keperluan berlatih. Apalagi Ouyang Seng, sama sekali tentu saja tidak pernah menduga bahwa kacung itu telah ikut berlatih, bahkan telah melampauinya. Sedangkan gurunya,
Kang Toukui gak lihat sendiri tidak pernah mimpi bahwa bocah gembel itu ternyata selain melatih diri dengan dasar-dasar ilmu Fiang Xinjiang, juga sudah berani memasuki daerah terlarang, tempat ia berlatih dan yang merupakan tempat terlarang bagi semua orang. Dia tidak pernah menduga bahwa semua ajaran teori yang ia berikan kepada Ouyang Seng, diam-diam telah didengar jelas oleh Han Han, bahkan bocah ini segera mempraktekkan ajaran-ajaran itu. Apabila Kang Toukui gak lihat sedang bepergian, dan hal ini seringkali ia lakukan tanpa ada yang mengetahui kemana perginya, Ouyang Seng yang pada dasarnya malas berlatih dan lebih suka berkuda atau berjalan-jalan keluar kota mengumbar kenakalannya. Kesempatan ini dipergunakan sebaiknya oleh Han Han. Setelah ia dapat bertahan merendam kedua lengannya dalam air cairan batu bintang, mulailah ia diam-diam memasuki daerah tertarang. Mula-mula jantungnya berdebar dan ia merasa ngeri. Di kebun yang liar itu terdapat banyak lubang-lubang dan ketika ia memperhatikan, ia terbelalak memandang ke arah kerangka-kerangka manusia yang berada di dalam lubang-lubang itu. Tahulah ia bahwa kuburan-kuburan yang berada di situ seperti yang pernah diceritakan Ouyang Seng kepadanya, kini telah dibongkar dan tulang-tulang manusia serta tengkorak-tengkorak berserakan di tempat itu. Benar-benar bukan merupakan tempat latihan seorang manusia. Lebih tepat dinamakan tempat seekor siluman atau iblis. Teringat pula ia akan cerita setan botak kepada Ouyang Seng bahwa kalau latihan merendam lengan dalam cairan batu bintang sudah mencapai puncaknya, maka latihan dilanjutkan dengan membakar kedua lengan di atas api bernyala. Bukan api sembarang api, demikian ia menangkap pelajaran yang diberikan setan botak kepada Ouyang Seng. Melainkan api yang menyala dari tulang-tulang manusia yang dibakar. Api dari tulang-tulang itu mengandung sari hawa yang sudah merupakan racun Fiang. Dengan latihan itu, sari Fiang akan meresap ke dalam kedua lengan memperkuat tulang lengan. Akan tetapi untuk mencapai tingkat ini, kau harus berlatih dengan tekun sampai sedikitnya 10 tahun, Kongcu. Demikian antara lain penjelasan setan botak. Entah mengapa ia suka mempelajari semua ini, Han Han sendiri tidak akan dapat menjawab. Ia tidak bermaksud mendapatkan kekuatan pada kedua lengannya karena ia tidak suka, bahkan benci berkelahi. Akan tetapi mungkin sifat aneh pada pelajaran inilah yang menarik hatinya dan yang membuatnya ingin mencoba dan melatih diri. Maka setelah ia mendapat kesempatan memasuki daerah terlarang, ia segera mulai dengan latihan-latihan yang menegangkan hatinya. Mula-mula ia memanaskan kuali tua yang terisi cairan tulang-tulang tengkorak manusia, merendam kedua lengannya dalam cairan yang menjijikkan itu sebagaimana ia dengar dari penjelasan setan botak kepada Ouyang Seng. Kemudian mulailah ia melatih kedua lengannya di atas api bernyala yang ia buat dengan bahan bakar kayu-kayu dan tulang-tulang kering manusia yang berserakan di tempat itu. Sampai setengah tahun lebih Han Han melatih diri di daerah terlarang itu. Tentu saja hal ini dilakukannya secara sembunyi-sembunyi, karena ia pun tahu bahwa kalau sampai hal ini diketahui setan botak, nyawanya takkan tertolong lagi. Kini sudah lebih dari setahun ia menjadi pelayan Ouyang Seng dan gurunya, dan mulailah ia merasa bosan. Memang ia melatih diri selama ini tanpa pamrih apa-apa, hanya karena tertarik dan kini setelah ia dapat bertahan menaruh tangannya di dalam api berkobar sampai api itu mati sendiri kehabisan bahan bakar. Ia menjadi bosan dan menganggap bahwa apa yang dicarinya sudah dapat. Ia mulai bosan setelah mengingat betapa ia telah membuang waktu dengan sia-sia. Kalau ia renungkan dan bertanya sendiri, apakah yang ia dapatkan selama setahun lebih ini? Ia tidak dapat menjawab karena harus ia akui bahwa kedua lengannya yang dapat menahan panasnya api itu sesungguhnya tidak ada guna atau manfaatnya sama sekali. Sungguh ia tidak tahu bahwa sebetulnya ia telah dapat menguasai dasar-dasar ilmu Fiang Xinjiang yang amat hebat. Tidak tahu bahwa bakatnya jauh melampaui setan botak sendiri sehingga kalau ia latih terus dan melatih pula ilmu pukulannya, ia akan menjadi seorang ahli Fiang Xinjiang yang tidak ada tandingannya di dunia ini.
Sayang bahwa Han Han sama sekali tidak tertarik kalau ia melihat Ouyang Seng berlatih silat, juga tidak mau mendengarkan kalau setan botak memberi penjelasan tentang Koukoat, teori silat, kepada Ouyang Seng. Sampai saat itu pun Han Han masih belum suka akan ilmu silat. Bukan hanya tidak suka, malah membencinya. Apalagi kalau ia terkenang akan pertandingan antara setan botak dengan orang-orang Peklian Kaaipang. Ia menjadi muak dan makin membenci ilmu silat yang dianggapnya hanya merupakan ilmu membunuh manusia lain. Kalau dipikirkan memang lucu sekali. Anak ini membenci ilmu silat yang dianggapnya ilmu yang keji. Akan tetapi tanpa ia ketahui sama sekali, ia kini telah memiliki dasar ilmu Fiang Xinjiang, padahal ilmu ini adalah ilmu golongan hitam atau ilmu sesat yang amat keji. Ilmu meracuni kedua lengan seperti ini, yang sebagian menggunakan tulang-tulang dan tengkorak-tengkorak manusia, tidak akan dipelajari oleh orang gagah dimanapun juga kecuali oleh kaum sesat. Untuk memperkuat kedua lengan tangan, kaum gagah di rimba persilatan biasanya menggembleng lengan dengan pasir panas, pasir besi panas, dan lain-lain yang pada dasarnya hanya untuk memperkuat kedua lengan. Akan tetapi kaum sesat mencampurkan racun dalam latihan ini sehingga tangan mereka menjadi tangan beracun yang sesuai dengan watak mereka. Han Han sama sekali tidak tahu akan hal ini, maka amatlah lucu kalau dipikirkan bahwa dia membenci ilmu silat namun diam-diam meniadi calon ahli Fiang Xinjiang. Akan tetapi kebosanannya melatih diri ini menolongnya. Kalau ia lanjutkan, tentu akhirnya ia akan ketahuan dan hal ini berarti mati baginya. Dan kebetulan sekali sebelum kebosanannya membuat ia berlaku nekat dan minggat dari situ, pada pagi hari itu setan botak pulang dan siang harinya ia dipanggil Ouyang Seng. Han Han, lekas berkemas, bungkus pakaian-pakaianku yang terbaik. Kita akan pergi dari sini ke kota raja. Kota raja? Han Han bengong. Sebutan kota raja hanya ia dapat dalam kitab-kitabnya saja karena selama hidupnya belum pernah ia melihat kota raja. Ya, kota raja di utara. Hahaha. Engkau akan bengong keheranan kalau melihat kota raja, dan aku sudah rindu kepada orang tuaku, kepada teman-temanku. Lekas berkemas, kalau terlambat, suhu akan marah. Aku diajak, Kongcu. Han Han menyembunyikan debar jantungnya. Kalau ia minggat, ia sendiri tidak tahu akan pergi kemana. Akan tetapi ia akan bebas dan merasa berbahagia. Dia tidak suka untuk menjadi pelayan selamanya. Betapapun juga, kalau diajak ke kota raja, ia akan mengesampingkan dulu ketidaksukaannya menjadi pelayan. Kota raja. Ia harus melihatnya. Tentu saja kau kuajak. Bukankah kau pelayanku? Habis, kalau tidak diajak, siapa yang akan mengurus keperluan kami? Bentak Ouyang Seng marah. Siapa saja yang pergi, Kongcu? Siapa lagi kalau bukan Suhu, aku dan engkau? Sudahlah, cerewet amat sih. Lekas berkemas dan suruh tukang kuda menyediakan 2 ekor kuda untuk Suhu dan aku. Dan aku sendiri jalan kaki? Apakah hal itu tidak akan memperlambat perjalanan, Kongcu? Han Han membantah, penasaran. Mana ada pelayan menunggang kuda? Akan tetapi kalau Suhu menghendaki perjalanan cepat, boleh membonceng di belakangku. Cuma, jangan lupa. Sebelum berangkat kau mandi yang bersih pula. Nah cukup, lekas berkemas. Han Han berkemas dan diam-diam mengomel. Biarpun menjadi pelayan, namun tidak pernah ia menerima upah, tidak pernah menerima pakaian, hanya mendapat makan setiap hari. Pakaiannya masih pakaian setahun yang lalu, penuh tambalan. Namun ia mempunyai 1 setel pakaian cadangan, pemberian seorang pelayan di situ yang menaruh kasihan kepadanya. Pakaian ini pun sudah ia tambal-tambal. Dengan adanya cadangan pakaian ini, ia selalu berpakaian bersih, yang satu dipakai, yang satu dicuci. Biarpun penuh tambalan, pakaiannya selalu bersih.
Setelah selesai berkemas, berangkatlah Kang To Ukui Gak Liat, Ouyang Seng dan Han Han meninggalkan gedung di kota Tiongkuan. Perjalanan itu amat melelahkan bagi Han Han karena, berbeda dengan Kang To Ukui dan muridnya yang masing-masing menunggang kuda, Han Han berjalan kaki. Akan tetapi biarpun amat melelahkan, perjalanan ini pun mendatangkan kegembiraan di dalam hatinya. Terlalu lama ia terkurung di dalam gedung Pangeran Ouyang Chin Kok di Tiongkuan dan kini ia selalu berada di alam terbuka, menyaksikan keindahan alam dan melalui bermacam kota dan dusun. Kadang-kadang kalau Kang To Ukui menghendaki perjalanan dipercepat, baru Han Han diperbolehkan membonceng Ouyang Seng, duduk di punggung kuda di belakang pemuda bangsawan itu. Dan di sepanjang perjalanan ini dia pulalah yang melayani segala keperluan mereka. Hanya dengan kemauan keras yang dikendalikan kecerdikannya saja membuat Han Han dapat menekan perasaannya yang panas penuh dendam dan kebencian setiap kali ia memasuki kota-kota besar dan melihat tentara-tentara dan perwira-perwira Manchu berkeliaran dengan lagak sombong. Melihat tentara penjajah ini, teringatlah ia akan keluarganya yang terbasmi dan terbayang makin jelaslah wajah 7 orang pembesar Manchu yang dilayani ayahnya ketika mereka berpesta pora di dalam rumahnya. Terbayanglah wajah 2 orang di antara ke-7 perwira itu, wajah yang sudah terukir di hatinya dan yang selamanya takkan pernah dapat ia lupakan, yaitu wajah perwira muka kuning dan perwira muka brewok. Pada suatu pagi mereka tiba di kaki pegunungan Taihangsan dan Kang To Ukui Gak Liat menyuruh muridnya berhenti. "Kita berhenti dan mengasuh di sini," kata setan botak itu sambil meloncat turun dari kudanya. Han Han cepat-cepat meloncat turun dari belakang Ouyang Seng dan menuntun kuda setan botak untuk diikat kepada sebatang pohon. Kemudian ia merawat kuda tunggangan Ouyang Seng pula. Sejak pagi-pagi sekali mereka melarikan kuda dan kini kedua ekor kuda itu berpeluh dan terengah-engah. Han Han cepat mengeluarkan kain kuning dari buntalannya yang tergantung di sela kuda, dan menyusuti tubuh kuda yang berpeluh. 2 ekor kuda yang sedang makan rumput itu menggosok-gosokkan telinga dan muka pada Han Han, seolah-olah mereka menyatakan terima kasih. "Kongcu, lihatlah. Puncak di sana itu menjadi tempat tinggal seorang kenalan baik yang daerahnya sama sekali tidak boleh diganggu." Ouyang Seng memandang suhunya dengan heran. Baru sekali ini suhunya memperlihatkan dan memperdengarkan suara yang sifatnya segan kepada seseorang. "Suhu, siapakah kenalan suhu itu? Dia orang macam apa?" Kang To Ukui Gak Liat memandang ke arah puncak gunung yang tertutup awan putih itu dengan kening berkerut, termenung sejenak lalu berkata, "Namanya Siang Koan Li, julukannya Ma Bin Lomo, iblis tua bermuka kuda. Semenjak muda dia menjadi sainganku, menjadi lawanku yang paling ulet. Lebih 5 tahun aku tidak pernah bertemu dengannya. Entah bagaimana sekarang tingkat ilmunya yang paling diandalkan." "Ah, jadi di sanakah tempat tinggal Ma Bin Lomo yang amat terkenal itu?" "Suhu, bukankah dia seorang di antara tokoh-tokoh yang disebut datuk-datuk besar di samping Suhu?" "Benar dialah orangnya," kembali Kang To Ukui tampak melamun. Teringat ia akan masa dahulu di mana ia bersama Ma Bin Lomo malang melintang di dunia Kang Ou dan hanya si muka kuda itu sajalah yang merupakan lawan yang paling tangguh. Dia bekas seorang menteri di kerajaan Beng 50-an tahun yang lalu, kemudian mengundurkan diri. Entah bagaimana kedudukannya di jalan kerajaan baru ini. "Ilmu apakah yang paling ia andalkan, Suhu?" Setan botak itu menghela napas panjang. "Dia sengaja memperdalam ilmu untuk menandingi Fiang Xin Ciang. Ilmunya itu disebut Swat Im Sin Ciang, tangan sakti intisari salju. Ah, betapa inginku mengetahui sampai di mana sekarang tingkat ilmunya itu. Suhu, kenapa kita tidak naik ke sana saja kalau Suhu ingin mencobanya? Tecu yakin Suhu tidak akan kalah." "Kongcu. Lupakah engkau akan pelajaranku bahwa kalau kita ingin dapat lama bertahan di dunia Kang Ou, kita harus selalu pandai menilai keadaan lawan?
Turun tangan kalau sudah yakin akan menang, dan berhati-hati apabila menghadapi keadaan yang akan dapat merugikan. Itulah syarat utama dan syarat itulah yang kupakai selama puluhan tahun ini sehingga namaku masih menjulang tinggi tak pernah runtuh. Ouyang Seng mengangguk-angguk dan diam-diam ia merasa kagum dan penasaran kepada tokoh yang julukannya Ma bin Lomo itu. Ia tidak mau percaya dan tidak mau mengerti bahwa ada orang yang akan dapat menandingi gurunya. Adapun Han-Han yang menyusuti keringat kuda, ikut mendengarkan semua itu. Tentu saja ia sama sekali tidak setuju dengan pendapat setan botak yang dianggapnya pengecut dan sama sekali tidak tepat menjadi watak orang gagah. Orang gagah mendasarkan wataknya kepada yang baik dan jahat. Betapapun kuatnya lawan, kalau jahat harus ditentang, sebaliknya, biarpun lawan lemah, kalau benar tidak semestinya ditentang, bahkan harus dibantu. Akan tetapi dia tidak peduli akan watak guru dan murid itu, hanya merasa kagum dan ingin sekali melihat tokoh yang dijuluki iblis tua muka kuda itu. Han-Han, lekas pergi ke dalam hutan di depan itu mencarikan buah-buahan untuk suhu. Jangan kembali kalau belum mendapatkan buah-buahan yang cukup banyak. Ouyang Seng yang melihat bahwa Han-Han mendengarkan percakapan mereka tadi memerintah karena betapapun juga ia merasa tidak senang melihat kacungnya itu mendengar betapa suhunya seolah-olah jeri terhadap tokoh yang berjuluk iblis tua muka kuda itu. Han-Han yang juga merasa lapar, mengangguk lalu meninggalkan tempat itu, memasuki hutan yang berada di sebuah lereng dekat kaki gunung itu. Timbul lagi kegembiraan hatinya. Memasuki hutan liar itu seorang diri saja amat menyenangkan hatinya. Ia merasa seolah-olah menjadi satu dengan hutan itu, bebas lepas seperti burung yang beterbangan di antara pohon-pohon raksasa, seperti seekor di antara kera-kera yang berloncatan, kelinci-kelinci yang berlarian. Ah, betapa ingin hatinya untuk menggunakan kesempatan itu melarikan diri. Akan tetapi ia ingin menyaksikan kota raja. Ia juga tahu bahwa kalau ia melarikan diri, tentu akan mudah dikejar setan botak yang amat sakti itu, dan dia tentu akan mengalami hukuman di tangan Ouyang Seng yang kejam dan suka menyiksa orang. Biarlah ku carikan buah untuk mereka, pikirnya. Belum tiba saatnya bagi dia melarikan diri. Untung baginya bahwa hutan itu mempunyai banyak pohon berbuah yang sudah matang dan tinggal pilih saja. Akan tetapi selagi ia menengadah mencari buah-buah apa yang akan dipilihnya, tiba-tiba ia mendengar suara bentakan-bentakan halus dan nyaring. Hei, siat, hei. Han-Han tertarik dan cepat ia menyelinap di antara pohon-pohon itu ke arah datangnya suara. Ternyata bahwa yang membentak-bentak itu adalah seorang anak perempuan, usianya takkan jauh selisihnya dari usianya sendiri. Bocah itu sedang berlatih ilmu silat, memukul, menangkis, menendang, berloncatan dan sekali-kali mengeluarkan jerit membentak untuk memperkuat pukulan atau tendangan. Anak perempuan berusia 10 atau 11 tahun itu amat cantik dan mungil. Gerakannya gesit bukan main, mengingatkan Han-Han akan Xin Lian, putri Lau Pangcu. Akan tetapi gadis cilik ini lebih cantik, dan mukanya manis sekali, tidak membayangkan kegalakan dan keliaran seperti yang terbayang pada wajah Xin Lian. Adapun gerakan-gerakannya jauh lebih cepat daripada gerakan Xin Lian, hal ini saja menjadi tanda bahwa tingkat kepandaian ilmu silat anak perempuan ini lebih tinggi daripada putri Lau Pangcu. Selain cepat, juga ilmu silat yang dimainkan gadis cilik itu bagi Han-Han kelihatan amat indahnya, seperti menari-nari. Tubuh yang semampai itu berkelebatan, berloncatan dan kadang-kadang membuat gerakan kaki tangan demikian halus dan indah sehingga ia memandang dengan bengong penuh kekaguman. Ada 10 menit anak perempuan itu berlatih, kemudian mengakhiri latihannya dengan tendangan berantai dan tubuhnya mencelat ke atas, ketika kakinya seperti kitiran membuat gerakan menendang secara bertubi-tubi dengan kedua kaki bergantian sampai 5 kali, baru tubuhnya berjungkir balik melompat ke belakang. Indah sekali gerakannya. Bagus sekali. Tak terasa lagi pujian ini keluar dari mulut Han-Han. Anak perempuan itu menengok dan memandang.
Han Han terkejut dan tahu bahwa dia telah berlaku lancang. Ia mengira bahwa anak perempuan itu, seperti halnya Xin Lian, tentu akan marah dan memakinya. Setelah ia bergaul dengan Xin Lian, kesannya terhadap anak perempuan adalah mudah marah, mudah memaki, akan tetapi mudah pula tertawa. Akan tetapi ia kecelik. Anak perempuan itu tidak marah melainkan memandang kepadanya dengan sinar mata penuh selidik, memperhatikannya dari atas sampai ke bawah, kemudian tersenyum dan melangkah maju menghampirinya. Setelah mereka berdiri saling berhadapan, gadis cilik itu memperhatikan pakaian di tubuh Han Han, membuat Han Han menjadi merah mukanya karena ia merasa betapa pakaiannya sungguh tidak boleh dibanggakan. Penuh tambalan dan tidak begitu bersih lagi karena dia belum sempat berganti pakaian. Gadis cilik itu tiba-tiba merogoh saku bajunya dan mengeluarkan 2 potong uang tembaga. Tanpa berkata-kata ia menjulurkan tangan, memberikan 2 potong uang tembaga itu kepada Han Han. Tentu saja Han Han melongo dan tidak mengerti, terpaksa ia bertanya. Untuk apa ini? Sedekah seadanya untukmu. Engkau tersasar jalan, di daerah ini tidak akan kau temui dusun, akan percuma mencari sumbangan. Aku bukan pengemis. Han Han membentak dan mundur 2 langkah, matanya memandang penasaran. Gadis cilik itu menatap wajahnya dan agaknya kaget sekali ketika bertemu pandang dengan Han Han, lalu cepat-cepat menyimpan kembali uangnya dan mengalihkan pandangnya, meneliti pakaian tambal-tambalan dan kaki telanjang itu. Han Han merasa menyesal mengapa ia membentak karena kini ia tahu bahwa gadis cilik itu sama sekali bukan bermaksud menghinanya, melainkan keadaan pakaiannya lah yang membuat anak itu menduga bahwa dia seorang pengemis. Begitu berjumpa, tanpa diminta telah memberi sumbangan, benar-benar hati bocah ini tidak buruk, pikirnya. Cepat-cepat ia berkata dengan suara halus. Aku memang miskin, pakaianku tambal-tambalan, akan tetapi aku belum pernah mengemis. Maafkan penolakanku. Kembali anak itu mengangkat alis dan memandang dengan heran. Ucapan Han Han begitu halus dan susunan kata-katanya teratur rapi, bukan seperti seorang anak dusun, apalagi pengemis. Kau, siapakah? Dan apakah kehendakmu datang ke tempat ini? Aku bernama Han Shisi. Aku hanya seorang kacung yang kebetulan mengikuti perjalanan majikanku. Mereka berhenti di kaki gunung dan menyuruh aku mencari buah-buah di hutan ini. Engkau siapakah? Kalau tadi kau katakan di sini tidak ada dusun, bagaimana engkau bisa berada di sini? Namaku Chu Shikim. Aku memang penghuni daerah ini, di puncak sana itu. Lebih baik engkau lekas pergi, dan katakan kepada majikanmu agar cepat pergi meninggalkan daerah ini. Daerah ini milik suhuku dan siapapun juga tidak boleh berada di sini. Lekas pergilah bersama majikanmu sebelum terjadi hal-hal yang hebat menimpa kalian. Nona Kim Chu, engkau baik sekali. Baik bagaimana? Aku lancang memuji ilmu silatmu, kau tidak marah. Kini engkau menasihati aku agar tidak sampai tertimpa malapetaka. Benar-benar engkau seorang anak yang amat baik. Anak perempuan itu menggeleng kepala. Apa sih artinya baik? Engkau ini yang amat aneh. Pakaianmu seperti pengemis akan tetapi engkau tak pernah mengemis. Pekerjaanmu sebagai kacung akan tetapi sikap dan bicaramu seperti seorang anak terpelajar. Dan kau, agaknya kau pandai ilmu silat, ya? Han Han cepat menggeleng kepala. Mana aku bisa? Aku tidak bisa ilmu silat. Kalau tidak bisa, bagaimana tadi dapat memuji ilmu silatku? Karena memang bagus dan indah, seperti tarian. Nona Kim Chu, apakah gurumu itu pandai sekali ilmu silatnya? Aku tadi mendengar percakapan majikanku dan muridnya, menyebut-nyebut nama Ma bin Lomo yang tinggal di Inkoksan. Kenalkah engkau dengan dia? Tiba-tiba wajah gadis cilik itu berubah agak pucat dan seperti lupa diri, dia memegang lengan Han Han. Wah, celaka!
Siapa majikanmu itu, begitu berani mati menyebut-nyebut nama suhu? Melihat gadis cilik yang menimbulkan rasa suka di hatinya ini kelihatan gelisah, Han Han juga memegang tangannya dan berkata menghibur, "Nona, tidak perlu khawatir. Majikanku juga bukan orang biasa, julukannya Kang Toukui." Ih! Pada saat itu terdengar bentakan. Han Han, kau kacung malas. Disuruh mencari buah-buahan malah bermain gila dengan seorang gadis gunung. Han Han cepat melepaskan pegangannya pada tangan Kim Chu, menoleh dan memandang kepada Ouyang Seng dengan penuh kemarahan. Ucapan yang menghina dirinya tidaklah mendatangkan kemarahan, akan tetapi teguran itu sekaligus menghina Kim Chu yang begitu baik. Masa Kim Chu dikatakan gadis gunung dan dituduh bermain gila dengan dia? Ouyang Kongcu, jangan bicara sembarangan. Kim Chu sudah melepaskan tangannya, dan dengan langkah lebar gadis cilik ini telah menghadapi Ouyang Seng. Sepasang mata yang tadinya berseri dan bening itu kini kelihatan memancarkan cahaya kilat. "Si Han, mengapa manusia macam ini kau sebut Kongcu? Pantasnya engkaulah yang harus dia sebut Kongcu, karena menurut pendapatku, dia ini menjadi kacungmu saja masih belum patut. Budak hina, jangan membuka mulut besar kalau tidak ingin kuhajar mulutmu," bentak Ouyang Seng yang menjadi marah sekali. Selama hidupnya baru sekali ini ada orang berani menghinanya seperti itu. "Kau yang membutuhkan hajaran?" Kim Chu berseru dan tubuhnya sudah melesat ke depan dengan serangan kilat. Kedua kepalan tangan yang kecil itu dengan gerakan cepat sekali sudah menghantam ke arah kepala dan dada Ouyang Seng. Akan tetapi murid Kang Toukui ini tertawa mengejek, menggerakkan kedua tangannya untuk menangkap kedua kepalan itu. Anehnya, gadis cilik itu tidak peduli, bahkan membiarkan kedua kepalan tangannya tertangkap, padahal ini merupakan bahaya besar baginya. Ouyang Seng memperkeras ketawanya karena ia yakin bahwa sekali cengkeram, kepalan kedua tangan gadis itu akan remuk-remuk tulangnya. Namun segera dia berseru kaget, cepat melepaskan cengkeramannya dan berusaha meloncat mundur. Terlambat. Perutnya masih kena serempet ujung sepatu Kim Chu sehingga ia terjengkang ke belakang sambil memegangi perutnya dan meringis. Biarpun tidak mengalami luka, namun setidaknya perutnya menjadi mulas seketika. Dengan kemarahan meluap-luap, Ouyang Seng kini membalas dengan serangan yang dahsyat. Bertempurlah kedua orang anak itu, ditonton oleh Han Han yang menjadi makin kagum. Jelas tampak betapa gadis cilik itu telah memiliki dasar yang matang, gerakan-gerakannya jauh lebih cepat daripada Ouyang Seng sehingga dialah yang lebih banyak menghujankan serangan daripada murid setan botak itu. "Rebahlah, manusia sombong!" Kim Chu berseru keras dengan serangan desakan yang sukar sekali dijaga karena kedua tangan itu seolah-olah telah berubah menjadi banyak saking cepat gerakannya, dan tubuhnya pun berkelebatan di kanan kiri lawan. Buk! Aduh! Kembali Ouyang Seng terjengkang karena pukulan tangan kiri Kim Chu bersarang di dadanya. Kini agak tepat kenanya sehingga napasnya menjadi sesak. Namun Ouyang Seng yang terlatih sejak kecil telah memiliki kekebalan, dan biarpun ilmu silatnya lebih unggul dan ginkangnya lebih tinggi daripada Ouyang Seng, namun agaknya gadis cilik itu belum memiliki tenaga yang cukup kuat untuk merobohkan lawan dengan beberapa kali pukulan saja. "Budak hina, engkau sudah bosan hidup?" Ouyang Seng marah sekali. Kedua matanya merah. Mulutnya menyeringai seperti mulut harimau haus darah. Ia meloncat bangun, menggerak-gerakkan kedua lengannya kemudian ia menerjang maju, mengirim pukulan dengan mendorongkan kedua lengannya itu dengan jari-jari terbuka ke arah Kim Chu, tubuhnya agak merendah. Melihat ini, Han Han terkejut sekali. Itulah pukulan beracun yang dilatih Ouyang Seng dengan tenaga inti api sebagai hasil latihan merendam kedua lengan ke dalam air beracun mendidih. "Kongcu!" Ia berseru, akan tetapi Ouyang Seng yang sudah amat marah itu lupa pula akan pesan suhunya bahwa tidak boleh ia sembarangan mempergunakan dasar pukulan ilmu Fiang Xinjiang itu.
Kim Chu yang tadinya sudah beberapa kali berhasil memukul lawannya, tentu saja memandang rendah dan melihat datangnya pukulan, ia menangkis sambil miringkan tubuh. Plak! Aig! Tubuh Kim Chu terlempar dan masih untung bahwa ketika menangkis tadi ia miringkan tubuh sehingga pukulan api beracun itu tidak mengenainya dengan tepat. Namun hawa pukulan yang hebat itu cukup membuat gadis cilik itu terlempar dan terbanting keras. Dan selagi Kim Chu masih pening, berusaha bangkit, Ouyang Seng yang masih belum puas telah meloncat dekat dan mengirim pukulan api beracun untuk kedua kalinya. Kalau mengenai tepat dan tidak ditangkis, pukulan ini akan membahayakan nyawa Kim Chu. Jangan! Han Han cepat loncat mendekat dan mendorongkan kedua tangannya menyambut pukulan maut yang dilakukan Ouyang Seng itu. Des! Ai! Kini tubuh Ouyang Seng yang terlempar ke belakang sampai 3 meter lebih dan jatuh bergulingan, lalu meloncat bangun dengan muka pucat sekali. Kedua lengannya seperti terbakar rasanya dan tenaganya tadi begitu bertemu dengan dorongan Han Han telah membalik dan membuat ia terlempar. Saking nyeri, marah dan heran ia sampai bengong terlongong. Akan tetapi pada saat itu berkelebat bayangan setan botak dan Han Han mengeluh karena ia sudah roboh tertotok oleh setan botak yang tahu-tahu telah berada di situ. Anak setan! Dari mana kau mencuri pukulan itu? Bentak setan botak yang kemudian menoleh kepada Ouyang Seng dan bertanya, Ouyang Kongcu, engkau tidak apa-apa? Ouyang Seng menggeleng kepala, kini kemarahannya ditimpakan semua kepada Han Han. Cepat ia menyambar sebatang kayu yang terletak di bawah pohon, kemudian meloncat ke depan dan menggunakan ranting itu memukuli tubuh Han Han yang tertotok dan tidak mampu bergerak itu. Terdengar suara babuk ketika ranting itu jatuh seperti hujan di seluruh tubuh Han Han. Pengecut! Bentakan ini dikeluarkan oleh Kim Chu yang telah menerjang maju dan sebuah tendangannya tepat mengenai lengan Ouyang Seng yang memegang ranting sehingga ranting itu terlepas di atas tanah. Ouyang Seng sendiri meloncat ke belakang karena khawatir kalau mendapat serangan susulan dari gadis cilik yang amat cepat gerakannya itu. Di depan gurunya, tentu saja ia tidak berani lagi menggunakan pukulan api beracun. Kim Chu menolong Han Han dan membangunkannya, akan tetapi Han Han sudah dapat bergerak kembali dan kini ia bangkit duduk. Biarpun totokan setan botak itu amat lihai, akan tetapi karena tubuh Han Han memang memiliki sifat luar biasa, hanya sebentar saja anak ini terpengaruh. Dengan kemauannya yang hebat, timbullah hawa tantian dari pusarnya, mendorong jalan darahnya sehingga pengaruh totokan itu buyar. Budak hina, kacung busuk. Tunggu saja, kalian tentu akan kuhajar sampai mampus. Ouyang Seng menudingkan telunjuknya dan mengancam. Engkau bangsawan berwatak rendah melebihi anjing. Kim Chu balas memaki dan diam-diam Han Han kecewa sekali mendengar betapa gadis cilik ini pun pandai memaki seperti Sin Lian. Dia sendiri amat marah kepada Ouyang Seng dan diam-diam ia meraih ranting yang terletak di depannya, yang tadi dipergunakan Kongcu itu untuk mencambuki tubuhnya. Akan tetapi perhatian Ouyang Seng segera terpecah dan tertarik ketika ia mendengar suara ketawa terkekeh-kekeh yang amat aneh, persis suara ringkik kuda. Ketika ia memandang, kiranya suhunya telah bertanding melawan seorang kakek berpakaian hitam yang aneh sekali. Kakek itu mukanya persis muka kuda, lonjong dan meruncing ke depan. Rambutnya riap-riapan, namun pakaiannya yang serba hitam itu amat indah dan mewah, dihias pinggiran benang yang kuning emas. Caranya bertanding melawan gurunya juga aneh. Mereka itu tidak bergerak-gerak dari tempat masing-masing. Si muka kuda itu berdiri dengan kedua kaki terpentang, tangan kiri bertolak pinggang dan hanya dengan tangan kanan yang dibuka jari-jarinya saja ia menandingi setan botak. Ouyang Seng belum pernah melihat suhunya berwajah serius seperti ketika berhadapan dengan si muka kuda itu. Suhunya berdiri tegak pula dengan kedua kaki teguh memasang kuda-kuda, yang kiri di belakang yang kanan di depan, kemudian tangan kanannya menampar dengan jari terbuka ke arah dada si muka kuda. Andai kata didiamkan saja pukulan itu pun tidak akan menyentuh baju si muka kuda.
Akan tetapi pukulan itu bukanlah sembarang pukulan, melainkan pukulan dahsyat yang amat ampuh dengan ilmu Fiang Xinjiang. Hayehehehehe. Si muka kuda itu meringkik lalu menggerakkan tangan kanannya seperti menangkis. Bukan tangan setan botak yang ditangkisnya, melainkan hawa pukulan itu yang bagaikan angin panas menyambar-nyambar dahsyat. Dari kibasan atau tangkisan tangan kanan iblis tua muka kuda ini bertiup hawa yang dingin luar biasa karena untuk menghadapi pukulan sakti lawan, ia pun mengeluarkan ilmunya Swat Im Xinjiang yang berhawa dingin melebihi salju. Dar. Pertemuan dua hawa yang bertentangan itu menimbulkan suara nyaring dibarengi sinar berapi, seperti pertemuan dua hawa Im dan yang di angkasa yang menimbulkan kilat halilintar. Tubuh kedua orang tokoh besar itu tergetar dan masing-masing mundur 2 langkah. Hayehehe. Fiang Xinjiang tidaklah begitu buruk. Si muka kuda tertawa mengejek. Kang Toukui gak lihat diam-diam terkejut sekali. Dari pertemuan tenaga sakti itu tadi saja ia sudah dapat mengukur kehebatan Swan Im Xinjiang yang ternyata dapat menandingi ilmunya. Padahal di dalam hatinya ia sudah menganggap bahwa Fiang Xinjiang yang dilatihnya itu paling hebat di dunia. Ia menjadi penasaran dan mukanya merah oleh ejekan lawan. Xiang Kuanli, kau sambutlah ini. Kini dari tempat ia berdiri, setan botak itu mengerahkan seluruh tenaga Fiang Xinjiang disalurkan ke dalam sepasang lengannya. Mengepullah uap putih dari sepasang lengan itu yang kulitnya berubah makin merah seperti besi dibakar. Melihat ini, kembali si muka kuda terkekeh meringkik-ringkik, namun sambil meringkik itu dia pun telah mengerahkan tenaganya sehingga kedua tangannya tampak mengebulkan uap pula, uap putih yang bergerak naik, keluar dari dalam lengan bajunya. Biarpun sepasang lengan mereka itu masing-masing mengeluarkan uap putih, akan tetapi sesungguhnya amatlah jauh bedanya. Uap yang keluar dari sepasang lengan setan botak adalah panas, sebaliknya yang mengebul keluar dari lengan si muka kuda adalah uap dingin. Bentakan Kang Toukui itu disusul dengan mencelatnya tubuhnya ke udara dan ia telah menerjang si muka kuda dengan pukulan Fiang Xinjiang sekuatnya. Namun si muka kuda yang tahu pula akan kelihayan serangan ini sudah melesat pula ke atas untuk menyambut pukulan lawan dengan pukulan Swat Im Xinjiang pula. Kalau gebrakan yang pertama tadi dilakukan di atas tanah dan masing-masing hanya ingin mengukur kehebatan ilmu pukulan lawan, kini mereka bertumbukan di udara dengan pengerahan tenaga sepenuhnya. Karena kini mereka mengerahkan seluruh tenaga dan menggunakan kedua telapak tangan, maka benturan tenaga yang berlawanan sifatnya ini terjadi dengan dahsyatnya. Ledakan keras disusul sinar terang menyilaukan mata dan tubuh keduanya mencelat ke belakang seperti dilontarkan. Hanya bedanya, kalau Kang Toukui roboh setengah terbanting sehingga ia terhuyung-huyung di atas tanah, adalah si muka kuda dapat berjungkir balik dengan indahnya dan kemudian turun ke atas tanah dalam keadaan tenang. Hal ini membuktikan dalam hal ginkang, ilmu meringankan tubuh, si muka kuda masih berada di atas setan botak tingkatnya. Suhu, tolong. Mendengar seruan muridnya ini, Kang Toukui meloncat ke kiri di mana Ouyang Seng sedang dihajar oleh Han Han dengan ranting, dicambuki dan setiap kali Ouyang Seng hendak melawan, Han Han dibantu oleh Kim Chu. Dikeroyok dua, Ouyang Seng menjadi repot sekali, dan tubuhnya sudah babak belur dihajar sabetan ranting di tangan Han Han. Sambil meloncat, Kang Toukui mengulur tangannya dan tiba-tiba saja Han Han dan Kim Chu kehilangan lawan karena Ouyang Seng telah lenyap dari depan mereka. Ketika mereka memandang ke depan, ternyata pemuda tanggung itu telah dikempit oleh lengan Kang Toukui yang sudah mengangguk ke arah si muka kuda sambil berkata,